Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktazalmi, NIM 19136138. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas 10 dari Sistem Manajemen Basis Data. Yang pertama, ada beberapa konteks yang akan dibahas, yaitu membuat dan memelihara database geografi. Yang kedua, menyimpan data dan tabel DBMS. Dan yang ketiga, ada SQL. Yang pertama itu membuat data dan memelihara database geografi. Nah, di sini semua sistem informasi geografi (GI) operasional yang besar dibangun di atas dasar basis data geografis. Saat ini, hampir semua implementasi sistem GI besar menyimpan data dalam sistem manajemen basis data DBMS. Perangkat lunak khusus yang dirancang untuk menangani akses multi-pengguna di kumpulan data yang terintegrasi. Memperluas DBMS standar untuk menyimpan data geografis menimbulkan beberapa tantangan menarik. Basis data perlu dirancang dengan sangat hati-hati dan harus distrukturkan dan diindeks untuk menyediakan kinerja query dan transaksi yang efisien. Model keamanan dan akses transaksional yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa banyak penggunaan dapat mengakses database secara bersamaan. Pemeliharaan berkelanjutan juga merupakan aktivitas yang penting, tetapi sangat intensif sumber daya. Basis data dapat dianggap sebagai kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Basis data geografis hanyalah berisi data yang berisi data geografis untuk satu bidang dan subjek tertentu. Istilah spasial sering kita jumpai dalam dunia database. Database geografis adalah bagian penting dari operasi sistem GI nasional, baik karena biaya pembuatan dan pemeliharaan dan karena dampak dari database geografis pada semua jenis analisis, permodelan, dan kegiatan pengambilan keputusan. Basis data dapat disimpan secara fisik dalam file atau dengan menggunakan program perangkat lunak khusus yang disebut DBMS saat ini. Sebagian besar organisasi besar menggunakan kombinasi file dan DBMS untuk menciptakan aset data. Nah, di sini database adalah kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Nah, pada kali ini pendekatan basis data yang menyimpan data geografis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kumpulan database file tradisional. Itu terdiri beberapa poin, itu mengumpulkan semua data di satu lokasi akan mengurangi redundansi. Biaya pemeliharaan berkurang karena perorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. Dan ketiga, aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya pengetahuan penggunaan data dapat ditransfer antar aplikasi dengan lebih mudah karena database tetap konstan. Selanjutnya itu berbagai data difasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. Keamanan dan standar untuk data dan akses data dapat ditetapkan dan ditegakkan. DBMS lebih mampu mengelola jumlah besar penggunaan persamaan yang bekerja dengan sejumlah besar data. Yaitu menggunakan database jika dibandingkan dengan file juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, di sini ada beberapa kelemahan 3 poin dari file yang memiliki kelemahan pada database. Yang pertama itu biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Yang kedua, sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengelolaan data terutama dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, kinerja penggunaan tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktural data yang lebih kompleks, di mana indeks spasial dan algoritme akses dapat diimplementasikan. Nah, selanjutnya di sini DBMS berhasil karena mampu menyediakan hal-hal berikut. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu model data. Model data adalah mekanisme yang digunakan untuk mewakili objek di dunia secara digital, sistem komputer. Semua DBMS termasuk model data inti tujuan umum standar yang cocok untuk mewakili beberapa jenis objek. Misalnya, bilangan bulat dan titik mengambang, tanggal, dan teks. Beberapa DBMS sekarang juga mendukung tipe-tipe objek geografis spasial.
Nah, selanjutnya itu yang kedua, kemampuan memuat data. DBMS menyediakan alat untuk memuat data ke dalam database. Alat sederhana tersedia untuk memuat tipe data standar yang didukung, misalnya karakter, angka, dan tanggal, dalam format yang terstruktur dengan baik. Indeks. Indeks adalah struktur dapat digunakan untuk percepat pencarian. Semua database menyertakan alat untuk mengindeks tipe data database standar. Yang keempat itu keamanan. Karakteristik utama DBMS adalah menyediakan akses terkontrol ke data. Itu termasuk kemampuan untuk membatasi akses pengguna ke hanya bagian dari database. Misalnya pengguna sistem GI biasa mungkin memiliki akses baca saja ke hanya sebagian dari basis data. Tetapi pengguna spasial mungkin memiliki akses baca dan tulis, memperbarui dan menghapus ke seluruh basis data. Nah, di sini daftar kemampuan di BMS ini sangat menarik bagi pengguna sistem GI. Dan karenanya kita mengherankan hampir semua data GI bisa dikelola dan menggunakan teknologi DBMS. Memang sebagian besar vendor perangkat lunak sistem GI menyertakan perangkat lunak DBMS dalam produk perangkat lunak sistem GI mereka atau menyediakan antarmuka yang mendukung penggabungan yang sangat dekat dengan DBMS, kinerja, pencandangan, dan pemeliharaan, dan pengalokasian hak akses penggunaan dilakukan oleh Administrator Database, yang sering disebut DBA. Saat ini, hampir semua sistem GI besar menggunakan teknologi DBMS untuk manajemen data. Nah, di sini bisa kita lihat gambar 9.1 peran sistem GI dan DBMS. Di sini ada strukturnya dari sistem, itu ada geografi sistem, informasi sistem, terus ada objek relational database management system, yang terakhir itu ada datanya. Nah, jenis DBMS sejumlah ORDBMS kini telah memperpanjang untuk mendukung jenis dan fungsi objek geografis melalui penambahan tujuan kemampuan utama, yaitu pengurai query, pengoptimal query, bahasa query, layanan pengindeksan, manajemen penyimpanan, layanan transaksi replikasi. Dan yang kedua ini ada ekstensi DBMS geografi. Sejumlah vendor DBMS komersial utama telah merilis ekstensi basis data spasial ke produk ORDBMS standar mereka. ORDBMS menyediakan dukungan inti untuk tipe yang fungsi data geografis. Fokus dari ekstensi ini adalah penyimpanan data, pengambilan, dan manajemen, dan mereka tidak memiliki kemampuan lanjut untuk mengeditan, pemetaan, dan analisis geografis. Nah, di sini adalah menyimpan data dalam tabel DBMS. Tingkat terendah interaksi penggunaan dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu, misalnya semua pipa dalam jaringan air, semua poligon tanah di daerah aliran sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel adalah array 2 dimensi dari baris dan kolom. Setiap objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek, contoh kelas objek, misalnya data pipa tunggal, dan kolom berisi properti objek dan atribut. Data yang disimpan pada baris individu persimpangan kolom biasanya diambil sebagai nilai. Tabel database geografis disediakan dari tabel non-geografis dengan adanya kolom geometri, sering disebut dengan kolom bentuk. Nah, di sini database rasional terdiri dari tabel setiap kelas geografis lapisan disimpan sebagai tabel. Tabel database dapat digabungkan untuk membuat tampilan baru dari database. Nah, di samping ini bisa kita lihat 3 kolom ini merupakan tabel gabungan menggunakan nilai atau kunci baris atau kolom umum, seperti yang dikenal dengan dunia database. Nah, yang terakhir itu ada SQL. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural, misalnya Visual Basic, atau berorientasi objek, misalnya Java atau C, yang dirancang untuk mengambil set, kombinasi baris dan kolom data dari tabel. Ada 3 jenis kunci persyaratan SQL,
DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. Divisi besar SQL pada tahun 2004 mendefinisikan tipe dan fungsi spasial sebagai bagian dari ekstensi multimedia yang disebut SQL atau MM. Revisi lebih lanjut pada tahun 2011 menambahkan query basis data temporal. SQL adalah bahasa query temporal standar hari ini yang memiliki kemampuan geografis. Nah, seperti kita lihat pada gambar, ini merupakan hasil query SQL terhadap tabel SQL. Seperti yang kita lihat. Oke, sekian terima kasih mengenai presentasi saya pada kali ini mengenai tugas 10 Sistem Manajemen Basis Data. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.